Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang masih kesulitan dalam urusan dunia, lebih-lebih kesulitan dalam urusan akhirat, Allah memberikan solusi di antara keduanya. Yang kumaksud kesulitan tentang urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia adalah hal-hal yang Anda butuhkan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah. Yang dimaksud kebutuhan akhirat adalah hal-hal yang berkenaan dengan apa yang dibutuhkan oleh ruhaniah. Ketika saat wahyu ini saya sebutkan, itu secara langsung atau tidak langsung bagi Anda yang mendengarkan itu sudah disebut sah untuk melakukan. Saya ulang, ketika saat wahyu yang kami bacakan nanti, bagi Anda yang mendengarkan baik di majelis langsung maupun di rumah atau di tempat manapun jenengan, dan atau jenengan baik ikut live ataupun tunda, maka hukumnya syah Anda melaksanakan. Sebab kita manusia ketika saat jasmani ini masih di dunia, siapapun kita pasti membutuhkan hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani. Tidak hanya jasmani diri sendiri, tapi juga melibatkan jasmani anak dan istri. Kadang juga berkenaan dengan orang lain tanpa ada hubungan apapun. Ini otomatis. Tapi kau harus sadar, tidak boleh Anda itu menyampingkan atau menduakan, menomorduakan kebutuhan rohani Anda. Sebab Allah sudah mengatakan di dalam surat Al-Qasas ayat 77, lebih utamakanlah kebutuhan rohani daripada jasmani. Lebih kau utamakan urusan akhiratmu di atas urusan dunia. Bapak Ibu, ini jaminan Allah. Tapi Anda tidak boleh menjadikan kepentingan dunia di atas kepentingan akhirat, nggak boleh. Anda nggak boleh menduakan
menomorduakan, maksud saya kepentingan ruhaninya, nggak boleh. Kepentingan ruhaninya, kepentingan itu harus di atas kepentingan duniawiyah. Jikalau Anda melaksanakan tidak sesuai dengan Quran, saya tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Kepentingan dunia kau jadikan di atas kepentingan akhirat. Saya nggak tanggung jawab. Orang yang susah ekonomi secara jasmani, solusinya apa? Ini nanti yang kusampaikan. Dan itu banyak. Berarti ibarat umpama selang. Mengapa metuni kericik-kericik? Apa bahasa Indonesia ini kericik-kericik? Hah? Metune kericik-kericik. Bahasa Indonesia ini kericik-kericik. Ikir-ikir. Padahal mohon maaf ya, keran ini kelihatannya besar lubangannya, tapi mengapa keluarnya air? Istilah dalam rumah tangga, rezekine kok seret gitu loh. Umpama usaha, apa sebabnya ini kok buntu? Jadi gak buntu balung tok, ya buntu daging. Ini nanti akan kami bacakan wahyu Allah, solusi di situ. Sama dengan ruhaniyah. Mengapa saya itu kok yo gak paham ya? Ngaji tauhid iki aku kok bundeli koyok bolah. Cara aku mancing nu iku lho senare patake mbawulet. Kadang-kadang ngoten niku kula mboten, saya tidak wis kesawan tak juro gunting. Tapi sing sor wae pret. Makanya kemarin itu saya mancing di Sidoarjo dengan anak-anak, wis gak iso mancing. Ini ngelayani arek cilik-cilik. Harus dikatakan gecokono, nek iwak bandeng iku mesti nyerot, diletakkan di bawah, melebu nang ngene kolam. Akhirnya Bayan Samsul tadi gawe menakno iki rupane sawer temare ngono. Mbok wis diservis apa durung ya Pak Bayan Samsul. Pun. Lah air asin tadi cemplung wis. Untung aja ada kambangannya jadi kelihatan. Jadi saya sambit, ngerti sambit Pak? Saya Indonesia sambit juga apa? Sampai sing sekolah iki lho. Karuan aku SD gak lulus. Ditarik gitu loh, mbuh ya apa itu pun. Apa sebabnya itu dan solusinya apa, bagaimana? Ini tolong dibuka dalam surat Al-Ahzab 41, 42, 43. Kedua-dua persoalan yang berkenaan dengan jasmani dan rohani, jawabannya di situ. Ini nek jenengan mau monggo. Saya tidak obral dagangan ndak. Ini Gusti Allah kasih solusi. Terus bagaimana caranya untuk mengamalkan maksud daripada ayat tersebut? Nanti kami sampaikan.
ngeten iki ning YouTube Pak yo. Ada keterangan bab masalah penyelesaian gampang urusan dunia. Gemerau butuh. Ya wis potrete memangi prosesi ngoten rapopo. Sebab banyak yang mengatakan gara-gara persoalan dunia ini kholwatku gak fokus. Banyak yang begitu. Bagaimana bisa fokus? Pikiran kula niku mikir utang, mikir masalah kon ngoten ke alasan. Padahal itu sebetulnya cara Allah menyapa Anda lewat kefakiran, lewat kemiskinan, lewat perkara yang menyusahkan. Itu Allah menyapa. Pun Surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Pun sampean perhatosake tenan sing ana omah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ini yang beriman ya dipanggil gitu. Imane sing masalah. Kara-kara raimu, dagang aku merosot, gak beriman itu aslinya. Imannya bermasalah. Lesannya memang mengatakan amantu billah, aku beriman pada Engkau ya Allah, beriman pada Allah wal yaumil akhiri, dan beriman pada hari akhir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Tapi sebenarnya wa mahum bimu'minin, mereka tidak beriman. Gara-gara raimu bandengi ucul. Sawan nang Pak tonggo-tonggone niku nek kita sudah setrek dapat tinggal naiknya ucul sawan nang modele koyo emane rek tapi asine njongorno ngoten. Biasa dalam dunia kolam lah ngoten nah biasa. Sebetulnya banyak manusia itu enggak beriman, makanya dipanggil wahai orang yang beriman. Sing beriman imannya itu masalah. Dikatakan masalah masih ada keimanan, kepercayaan selain Allah. Itu tadi gara-gara raimu bandengku ucul. Berarti lah ndelok makhluk kita ningali makhluk. Apa uzguru do ilingo sira kabeh Allah ing sejatine Allah. Bahasa syariat ning kitab kita belajar itu Allah ing Allah wis ngoten, tapi maksudnya Tuhan. Jadi bukan Allah nama. Jadi Allah Tuhan. Kalau kita masuk di dalam Tuhan, berarti wujudnya Allah. Esa itu. Qul huwallahu ahad. Allah itu wujudnya Esa. Esa itu tunggal. Tunggal itu tidak ada yang lain. Atas kewujudan apapun nggak ada. Ilingo menyang Tuhan, dzikran kelawan ingat kathiron kang akeh. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, sadarlah hatimu bahwasanya sing ngeculno bandeng iku Tuhan. Allah duduk tonggone mang
Lah ya apa Pak? Wayah ngerek mari wis idek mbau wulet nang ngene tanggane. Sinten mriki? Siapa yang pernah mancing bandeng nayap lho, Masya Allah. Tetangganya pada ini gak diinggirno ngeten. Dadi pancing telu dobol kabeh wis. Dadi ya wis ngetewet. Biasa dilayani boleh ngelayani. Aku udah ceblok Pak, rutuh. Kui ilingo sadaro lepasnya ikan bandeng itu bukan karena makhluk itu, bukan. Karena Tuhan. Karena Allah maksudnya sing ahad ning kuno. Karepe dikon ngoten. Dengan cara bagaimana sambungkan iman rasa terhadap urip ning kuno. Ngoten dah. Akhirnya muncul kesadaran lepasnya ikan bandeng itu bukan karena selain Allah. Udah Pak. Akhirnya nek wis ana kuno gak ngomong ngene. Unjane goblok. Mancing ket biyen sik goblok. Akhirnya gak muncul ngoten. Kapan itu dilakukan? Iki jenengan iki engko ampun nawar-nawar lho ya. Ampun nawar-nawar. Quran ini gak kena ditawar. Wahyu Allah gak kena ditawar. Ayat berikutnya yang 42, wasabbihu. Di samping jenengan itu harus sambung rasa terhadap hidup. Wasabbihu lan podo bersihake sira kabeh. Ing perkara-perkara sing ada di dalam hati yang bersarang selain Allah. Makanya bahasa syariat iki sampean kudu maca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Iku sarengate. Monggo jenengan gak perlu gak apa-apa. Sing penting cara mengamalkan fasabbihuhu. Nyucekno atimu songko perkara sing bersarang selain Allah yang masuk di dalam hatimu. Siapa? Termasuk Anda mempunyai iman. Raimu itu gara-gara raimu akhirnya bandengku lepas. Ada di situ. Makhluk ta iku wong kancane dhewe. Iku bersenono. Masih gak maca subhanallah alhamdulillah. Apa-apa. Hatimu itu kudu ngelepas. Kapan itu dibaca? Bukrotan ing dalem waktu srengenge njumbul. Apa njumbul bahasa Indonesia nih? Terbit. Bukrotan ing dalem waktu srengenge muncul, berarti ketika saat waktu siang hari, pagi jam berapa, katakanlah jam 6, srengenge pokoknya matahari terbit, surupnya jam 6, itu terus kau gunakan untuk sambung rasa terhadap hidup
dan juga hati jenengan membersihkan dari perkara yang sudah bersarang dalam hati, yaitu perkara selain Allah dalam konteks iman. Cuman ada yang baca, Pak, yang tidak mengerti cara mengamalkan ruhaniyah itu. Jasmaniyah itu sing diwaca, syariat itu. Esuk tekan sore atine dzikir Allah, Allah, Allah. Kadang nggo tasbih. Ngarepe jamaah ning podium tasbih tawa. Ngeten. Nang pasar ya nggawa. Monggo, iki urusan dunia, urusan syariat. Aku gak ngelarang. Tapi Anda harus tahu, zikron wasabbih itu urusan ruhannya bagaimana cara perilakunya ruhannya. Itu harus jenengan lakukan. Harus Anda lakukan. Ada zikirnya, ambil zikir jari di lisan. Allah, Allah, tawarus Pak, masih dodolan ya Allah. Mancing ya Allah, Allah, terus lesane ngono. Dapat ikan gak dapat ikan ya Allah, lesane ngono terus. Ada yang seperti itu. Saya nggak ngelarang, silakan. Tapi ruhaniyahmu harus jalan. Tadi kan saya katakan, utamakanlah ruhaniyahmu di atas kepentingan jasmani. Nek sampean balik, aku gak tanggung jawab. Ada tuntutan besok, misalkan dari Allah, katakan gara-gara kelason kula diajarin iku metu karomai, metu kodami, akhirnya kula terseret kodam. Aku ya iso jawab, cocotmu biyen eling apa gak? Aku ngomong, dahulukanlah urusan akhirat di atas urusan dunia. Jangan bersilat lidah kau ya. Dan atau zikirnya itu dalam hati saja. Yang saudara thariqah itu selalu lagi mboten mandek lho Pak. Nek mboten mandek bagaimana? Wis kaitan memangi berat Pak Bu, berat. Tapi ini latihlah semampumu. Nantilah dengan sendirinya gak iso dindek hatimu iku ngucap Allah. Gak iso dindek. Ngerti gak iso dindek? Pesen jane gak iso dindek ya. Gak bisa dihentikan. Lah ini jikalau tidak kau lakukan zikir secara rohaniyah, bahaya. Ojo ngalami pernah sing kula alami Pak, ojo temen, ojo, sudah cukup aku wae. Jadi Anda nanti akan mendengar, telinga Anda itu bahwasanya makanan yang mau sampean makan, nah iki sapi ini ngomong Allah. Nah cara umumnya kan sapi ini ngomong lah ngono toh. Iki sapi ini ngucap Allah, gak sido kok kecapi. Nasinya juga begitu. Apapun ma fis samawati wa ma fil ardi, isi yang ada di langit dan di bumi semuanya mengucap Allah, Allah, Allah. Ya wis bingung sampean. Biar ikut ditutup oleh Allah, laksanakanlah zikir secara ruhaniyah. Yaiku sambung rasa menyang urip.
sambungkanlah imanmu terhadap Tuhan yang Esa itu atas segala hal apapun, mulai pagi sampai sore. Ya udah sak mampumu. Nantilah kalau sudah terbiasa dengan waktu yang Allah sendiri yang menentukan, tidak bisa berhenti hatimu. Mungel Allah, ngucap Allah, enggak bisa berhenti. Walaupun Anda tidur, enggak bisa berhenti. Lah napas itu terus, enggak bisa berhenti. Bapak Ibu, terus tindakan ruhaniyah itu yang kedua, fasabbih, bersihkan. Nek cara dunyane syariate ya jenengan ya maca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Entah tiga tahap. Tiga tahap artinya pagi satu, siang satu, sore satu. Hadi pagi ku Pak ya. Pagi waktu jenengan srengenge muncul, wis baca tasbih 1 kali. Yaumil istiwa, waktu istiwa berarti jam 12 malam, siang. Dulu itu istiwa itu ngene Pak, ning ngarepe masjid iku ada apa namanya, kayak wesi ngene ya, ngadeg. Nanti kalau bayang-bayangnya nggak ada, berarti itu beduk. Biyen ngarani beduk. Iku yaumul istiwa. Ini sampean baca 1 kali. Nanti kalau surupnya tenggelamnya matahari berarti 1 kali. Berarti 3 sab. Iki syariate. Iki dunyone. Iki dunyone. Lah ruhaniyah jenengan fasabbihhu, maksudnya jangan ada dalam hatimu selain Allah. Jikalau ada fasabbih sucenono, artinya sucenono, hilangkanlah iman selain Allah. Semuanya itu ya ada proses, ya dah, nggak harus instan, ada proses. Yang terpenting bagaimana caranya jenengan iki untuk dikatakan bebersih, mensucikan rohaniyahmu dari perkara selain Allah. Kan sudah dijawab Al-Baqarah 54, faktulu anfusakum. Rasa iman ning atimu jikalau ada selain Esa, hilangkan. Patenono, hilangkan. Wis jelas iki waktu pagi sampai sore. Berarti bukro tahu itu maksudnya adalah waktu petang, waktu siang. Ngapunten, disebut miturut makna di sini pagi, maksudnya pagi itu munculnya srengenge. Jadi pagi atau waktu srengenge muncul. Berarti waktu srengenge muncul berarti disebut siang hari. Siang hari berarti pagi sampai sore. Wa asila lan waktu petang berarti mulai terbitnya surupnya tenggelamnya matahari sampai apa, naiknya terbitnya matahari. Wa asilan itu artinya di situ. Malam hari jenengan juga begitu. Terus menerus 24 jam terasa berat awalnya, maka lakukan semampu Anda. Nanti dengan sendirinya
akan terbiasa dan tidak bisa putus terus gitu. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Bapak Nabi Yusuf siapa? Yakub ya. Terus Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub itu tiada di sisinya, dia gelisahnya luar biasa. Gelisahnya luar biasa. Sampai beliau itu meratapi kegelisahan kelangan namanya putra Yusuf. Dia sampai buta, Pak. Dia berzikir terus. Sampailah dia sebelum ketemu itu beliau Nabi Yakub itu mendapatkan bajunya Nabi Yusuf dan dia ambu itu mencium lang ini. Baunya Nabi Yusuf lewat bajunya Nabi Yusuf terus diusapkan di matanya Nabi Yakub. Asalnya matanya buta menjadi tidak buta. Kisahnya gini, Pak. Nabi Yakub itu istrinya 4. Ya. Istri pertama itu punya anak sekitar 6 kalau nggak salah. Yang kedua garwani maneh mbok nom si nomor loro gitu. Itu punya anak 2 namanya Yusuf dan Bunyamin. Istri yang ketiga kok kata ya wis wong nabi wis pokoke ngikuti ngoten mawon. Asal ditiru ta ya ojo tak kok ngono. Iki juga punya anak 2, yang keempat juga punya anak 2. Kalau nggak salah istri yang pertama anaknya 4, kalau nggak salah 4 apa 6 saya lupa. Di antara 3 istri ini Bapak Ibu, yang melahirkan anak yang solih adalah yang kedua ini, munculnya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Suatu saat otomatis Nabi Yakub itu sayang karena dituturi manut, yang lainnya dituturi ya malah nuturi. Wong tua kan gitu. Nek ono anak dituturi kok mau menengai, gak jawab, gak apa. Aku yakin orang tua itu sayang. Tapi kalau dituturi mecicil, misalnya Nabi Ibrahim niki Nabi Yakub iku lurusin nang Nabi Ibrahim termasuk Nabi Ilyas termasuk munggah nang Nabi Adam. Ngeten. Ismail dalem. Gusti Allah merintah nembelih awakmu nak. Apa jawabannya beliau? Lakukanlah ya Abi, lakukan. Semoga kita tergolong orang yang sabar. Ini putra jawaban monggo. Saiki Pak ana wong tua ngomong ngono. Pak jenengan wis tuwek. Aku sinom jenengan tak beleh. Mesti ngoten ya. Anak. Makanya beliau dawuh mata buduna mim ba'di. Apa nak sing kok sembah tatkala sakli setelah aku meninggal. Aku ya takok nang sampean ya niki. Nek aku wis mati, sik pancet ta atimu iku condong menyang urip. Mata buduna mimbakti. Apa nak sing kok sembah nak? Sakwise aku bongko. Ngoten. Sekarang di tengah-tengah orang tua apa jawabannya? Tidak seperti itu, tidak mencerminkan ketauhidan. Mata kuluna mim ba'di.
Apa nak yang kau badok, yang kau makan setelah bapakmu gak ono? Bapakmu iki kaya raya, punya jabatan. Sekarang dipertanyakan gitu. Subhanallah, miris saya, miris. Itulah tondo kalau minimnya pendidikan tauhid, ajaran inti Rasulullah yang tidak disampaikan di tengah-tengah umat. Iya. Kalau jenengan tanya mengapa sekarang gegeran nasab, karena tidak mata buduna mim ba'di, tapi mata kuluna mim ba'di. Zaman Rasulullah gak mata kuluna tapi mata buduna. Gak ada. Zaman Rasulullah ketika beliau masih hidup itu urusan akhirat ikut dinomor dua kan gak ada. Justru urusan akhirat di atas urusan dunia. Beliau berhubung ajaran tentang darul akhirah itu dikesampingkan, maka inilah yang terjadi, Pak. Orang tua-tua kita, guru-guru kita, kebanyakan itu mendidik atau mengarahkan bagaimana duniamu sukses. Cara kau belajar jadi orang yang pintar, orang yang jenius, ahli ilmu, ahli kitab. Tidak ada yang ahli makrifat pada Allah. Kebanyakan ngunu seperti itu. Jadi solusine sampai kudu berzikir dan bertasbih. Lanjut. Ayat yang 43 sebagai jawaban manakala jenengan melaksanakan tindakan yang kusampaikan tadi. Huwa utawi esa Tuhan Allah alladzi rupane kang iku yusolli bakal aweh rahmat pertolongan. Cara jenengan wau masalah buntu gak buka-buka, iki dibuka. Asalnya kita tadi urusan ruwet duniawiyah wis bau tutu kaya alu nih lho, wis gak ono bolongane blas. Iku yusolli bakal ngerahmati sapa Allah, kasih rahmat nulungi sapa Allah alaikum terhadap Anda semuanya yang sudah melakukan apa yang kusampaikan ayat 4142 tadi. Wa malaikatuhu lan piro-piro malaikate Allah iku mendoakan, ngamini, mengiyakan. Cara jenengan khalwat utawa zikir dan bersuci tadi, malaikat iku seneng tapi nafsu senep, ngoten. Malaikat iku seneng, nafsu senep. Wa malaikatuhu artine teng mriku dan juga malaikat itu mendoakan terhadap dirimu. Liyukhrijakum krono araing ngedalake, ngetokake, mengeluarkan dari permasalahanmu yang buntu tadi. Liyukhrijakum krono arai, karena supaya
keluar kamu sekalian minal dzulumat, dari kahanan tempat yang gelap, ilan nuri, tempat yang bersinar. Nek urusan dunya wau awakmu kepepet-pet gak ono dalan, gawe mangan dibuat makane susah, iku minal dzulumat. Dzulumat iku peteng. Akhir dibuka ilan nur, nuju terbukanya solusi tadi. Iki jasmani. Rohani jenengan kali kula kepada Allah itu gelap, artinya belum bisa wusul. Atine sik gak iso iku Allah semuanya. Hati nyambung ke rasa iki gak ada, gak iso. Jadi tetap setiap kali kejadian apapun tetap ngomong raimu, sebab raimu bandengku otol. Sebab raimu yang namanya rangkaian iki bulet. Pak sawung pak nek wis ana kuwi sampean gak tahu apa ben. Kadang itu taruhan iku pathek iku nyantol nang tangan wis. Apa maneh moto we gak normal, plus kacamata keri pisan. Kasawan pak tak gunting wis, terus tuku maneh tolong akan pinggir kan ada orang mana di Sidoarjo, Mega Prima apa ya apa nih, Mega Prima itu bandangi waduh, di angsal langsung dibakar, mangan teng mriku wes enak, pingin maneh. Wakana, jadi sing dimaksud ruhaniyah ini asali ruhaniyah nggak bisa klik loh Pak nang Allah. Ilan nur berarti klik. Oh iya, sing tadinya kliknya itu berebet misalnya, waktu kejadian nggak bisa klik langsung, nunggu berapa detik berapa menit biar kita itu langsung klik. Itu tadi kembali pada ayat 4142. Wa kana bil mu'minina rahima, wa kana lan ono bil mu'minina kelawan pira-pira wong mukmin iku rahiman. Yang muncul hatimu kok lah sawanang. Nek wis sambung rasa menyang urip klik wis gak ono ati susah. Wa kanalan ono sapa Allah bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin iku rahiman. Atimu iku terasa seneng, gak no susah waktu klik. Sing garekno susah peteng itu waktu tidak klik. Niku persoalane. Wahai orang yang masih belum bisa klik-klik, lakonono 4142 Az-Zumar tadi, surat Al-Ahzab. Yang sudah klik kok lama klike, ibarat sepeda mbrebet gitu. Iku kabilatormu kebunton apa ta? Bersenono. Jadi ada yang buntoni kabilator, akhirnya digas berbet melaku di kasok normal. Wis ngono diberseni. Nanti kalau lancar bensinnya kabilator itu ketika ngegas res ngaten tak. Apa maneh kenal pote diweneni kok lho Pak sing suara nek nyalip terus sawes mbok ikuti bedel mbok ya apa ya gak ero aku. Ati is kembalilah kepada 4142. Jadi nanti sing asalnya lama kliknya biar cepat klik. Kalau langsung klik
Ya sudah, kuatkan keklik kamu itu di dalam segala hal persoalan. Bapak Ibu, berarti judule ngaji iki sopo pingin sukses dunya akhirat, ya di sini carane secara syariat berzikirlah kau dan bertasbihlah. Cara maca tasbih ada 3 tahap. Sab pagi, sing siang ya pagi, istiwa berarti jam 12 siang berarti sore, terus yang malamnya terserah panjenengan. Boleh dzikir sir, boleh dzikir jahri, lihat kondisi. Mosok sih sama jualan iku Allah lesan lah gak oleh toh, gak penak toh, dadi fitnah. Wis ning ati mawon ngoten. Wis ada pitakon, menawi ada pitakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Gus, mengamalkan surat Al-Qasas ayat 77. Carilah negeri akhirat yang telah dianugerahkan kepadamu, tapi jangan lupakan duniamu. Artinya kita suruh mencari harta dunia. Berkaitan itu dengan surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Artinya juga utamakan duniamu. Artinya kita ini harus oke, Gus. Nah, yang saya dengar orang yang kaya belajar makrifat ke Guson banyak yang nyonyor katanya, Gus. Banyak yang jadi miskin, bahkan sakit-sakitan. Artinya itu mungkin harus dicuci dulu. Nah, tapi kalau ya orang yang miskinnya banyak yang mau dicuci, Gus. Makanya kami orang yang miskin, yang sakit-sakitan ini, minta dikasih apa namanya, Gus, ijazah, Gus. Karena Guson juga sering berkata orang Islam itu wajib kaya, orang Islam itu wajib punya jabatan, orang Islam itu wajib punya kekuasaan. Nah, untuk itu Gus, kami mohon dikasih ijazah sing miskin iki Gus iso sugih. Nah, sing sakit-sakitan iki Gus juga dikai ijazah men iso ngobati awake dhewe. Ya ngobati awake wong juga lah ngono Gus. Nah, itu permohonan Gus. Nah, sebagai pertanyaan, Quran surat Al-Baqarah ayat 54. Faktulu ampusakum, bunuhlah dirimu. Nah, cara bunuh diri yang penak itu piye Gus? Yang kedua Gus, Quran surat Al-Hijr ayat 6. Mereka berkata kepadanya yang diturun. Surat apa tadi? Quran surat Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr. Mereka berkata kepadanya yang diturunkan Al-Quran adalah orang gila. Itu maksudnya macam mana Gus? Orang gila? Iya. Okay. Nah, yang terakhir ini Gus, usulan. Ada teman-teman yang mungkin dari luar Jawa usul begini Gus, kalau bisa binteknya disingkat aja Gus. Disingkat? Diambil inti-intinya gitulah. Jadi kalau yang mau pulang dari keluar Jawa kan nggak kena efek macet mau lebaran Gus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan surat Al-Qasas dan surat Al-Baqarah tentang masalah dunia tetap harus kita
perhatikan. Wala tansa lan ojo nglalekno sira nasibaka ing bagian ira, rupane bagian minat dunya. Oke, sampean harus paham iki, harus paham nasibaka. Kalau bagian Anda itu 10, jangan minta 20. Ya iki sing ngarakne nyonyor. Artine ngeten, Pak. Bahasa syariat hak sebagai kita manusia itu memohon dan meminta. Hak kita syariat. Tapi Anda harus tahu bagaimana tata tertib hakikat. Jangan pernah kita itu dikatakan hak, terus di situ hukum yang terjadi nanti kita disebut hukum ngatur Gusti Allah. Jangan. Artinya apa? Kehendak, kekarepan ingin jadi orang kaya dipertanyakan dulu. Apakah berangkatnya itu dari nafsu dalam diri panjenengan? Kita sakit, minta sembuh. Apakah permintaan itu berangkatnya itu berjalan di atas jalan nafsu atau enggak? Itu harus saya teliti dulu. Ojo kesusu pokoknya soge. Wah, sama dengan orang nikah itu, Pak. Kalau pokoknya nikah, waduh, sampai harus terlebih dulu membersihkan apa kehendak di dalam hati. Jikalau itu masih ada keterlibatan nafsu dalam diri kita, kemauan ego kita. Makanya ayatnya wala tansa nasibaka, nasibaka bagianmu. Nek bagian jenengan gak mungkin tak rebut isok, mboten mungkin. Allah sudah bagi-bagi sendiri, Pak. Bagiannya si A gak mungkin keliru terhadap si B. Kalau Anda tahu tentang masalah bagian, maka hati Anda itu tidak kemerongsong. Tahu kemerongsong ya? Apa ya? Tersibukkan dengan hal itu. Padahal hukum Allah sudah katakan bagiannya si A nggak mungkin bisa direbut si B, nggak bisa. Begitu juga Allah gak mungkin mengkelirukan bagian A dikelirokno B, gak mungkin. Ini kita akan paham dengan nasibaka iku kalau kita betul-betul ngoncei tauhide terus ngelakoni tauhide. Bukan perkaranya saya tidak mau, Pak, maringi amalan ijazah sugih. Cuman pertanyaan ini, oke, tak gemehno, tapi engko nek umpama kok miturut Gusti Allah kok yo iku malah menjadi masalah atimu nanggone Gusti Allah, muga-muga tambah melarat. Ayo wani ya sampean. Sik muga-muga ae wis wedi. Iku maksudnya, Pak, jenengan biar mengedepankan akhlak ilahiyah di atas akhlak istimaiyah, mengedepankan hukum-hukum hakikat di atas hukum syariat. Ngoten lho maksud kula. Jane ngono gak ada. Urusan dunia iku kan mlebu dateng apa Asmaul Husna Ar-Rahman, Pak. Sing duwe sugih kan Gusti Allah. Ya ta? Berarti jenengan njaluki nang Gusti Allah. Wis ngenten mawon. Hitungan huruf Rahman iku ana 4. Ra, ha, mim, nun. Jatuhe roh, ya, iki di huruf hijaiyah keberapa? Misale ana ke 10, tulisan 10.
Habis ro ha jatuh di angka keberapa huruf hijaiyah? Katakanlah telu misale lo ya, berarti 10 tambah telu. Mim keberapa? Katakan 10. Terus mana nun berapa? 10 misale, berarti di total 30 telu. Lah 30 telu ini Pak, jenengan kalekno kalih nomo huruf urip sampean. Bejo misalnya jenengi bejo berarti loro kalekno teng mriku 33 dikali 2 wis ketemu piro pun. Dina iku ana 7, mulai Ahad tutuk Sabtu nanti ke Ahad meneh 7, artine 32 iki contoh mawon Mas ben gampang ya. Ping 3 berarti 99. Bener ah? Aku matematika gak lulus masalahe. Wis 99 kalekno 7. Wis ketemu piro catatan dhewe yaiku wiridna ana nggone petang waktu ngasar maghrib ndukuri jam 12 bengi bakda subuh. Enak toh? Macane apa? Cak Rohman ngoten nah. Gak apa-apa. Wong Jawa kok Pak nggih disuruh ngekeki yak nida angel. Ya Cak Rohman. Rapopo Pak, rapopo. Wis engko nek ditakoni kiai, iku wirid kok ana cak ngono ya apa? Jare sapa? Klason. Ngoten mawon. Wis ta, kula ditanggung jawab. Kon rene tak gitesi ngene ngomongane. Utawa wis ngene aja gak dadi fitnah gegeran. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Wis ngoten mawon. Wis. Cuman akhlak ilahiyahmu toton apa dzikir sirul asrar lakokno sehingga Ar-Rahman iku Anda jadikan sebagai tumpaan untuk wusul lho penak to dunya ya katut akhirat katut monggo wis lakenono wis iku. Nomor 2 cara untuk mematikan akune diri yang mudah bagaimana. Mulai awal sampai dino iki ngajine wis tak terangno sik gak mudeng ta. Trapno rasa ning dodo jenengan iku akune Allah kang berperan. Engko lak matek-matek dhewe. Pun. Selanjutnya surat Al-Hijr ayat 6 tentang bahas orang sing edan, orang yang berpendidikan Al-Quran maksudnya sing beramal Al-Quranul Qadim lho Pak tauhid iku mungguh wong ahli hijab. Anda disebut orang gila. Kok iso disebut orang gila? Iya, karena hati sampai nyekseni wujudnya Allah sedangkan mereka menyaksikan wujudnya ngomong iki pulpena tuh tahu wujudnya apa iki pulpena tuh tahu wujudnya apa? Gusti Allah. Tuh gendeng namanya. Ya, disebut orang gila. Usul masalah ngajine di patas mawon, diringkes. Ya kula manut ae terserah mawon. Sing penting terakhir mangan wedhus ngoten mawon. Nggih, mangke tak ringkesi nek pancen jenengan kersa ngono atas pertimbangan panjenengan jamaah yang jauh-jauh rapopo sing penting semuanya akan mengenah. Nggih, mungkin dalu tak ringkesi. Nggih. Pun ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking pandaan Yai yang beberapa kali saya hanya bisa sowan Yai di Maktab Sumber Tebu. Sudah 4 kali Ramadan ini saya dan jamaah ada beberapa yang ikut yang baru. Pertanyaannya begini Yai, ada salah satu jamaah itu goblok blok putul-tul
ngerti ini hanya menyatukan rasa disatukan sama urip. Bahkan beliaunya juga memanggil saya itu Om. Ini loh Om, aku ki gak roh apa-apa blas. Cuman rasa iki wis nyantol. Lah pertanyaannya, beliaunya itu bertanya kepada saya aja nggak bisa jawab. Aku ki bener dah, rasa iki wis nyantol nanggone urip iki. Lek wis nyantol, aku ki gak ono blas. Niku leres napa mboten. Lah beliaunya juga gitu, untuk syiar ke ahlinya dan kepada tetangga-tetangganya, beliaunya itu nggak bisa baca dan rajin untuk beli kitab. Jadi misalnya ada orang suruh membaca sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ikilah sama dengan sing diusulno wau. Inti diusulno ngajine intine mawon. Lah ngoten ta? Sama. Apakah itu salah? Enggak, betul. Makanya bagi jenengan walaupun sudah selesai beat tetap kula sik ngaji. Tetap kula sik ngaji, lebih-lebih nanti jilid yang keempat itu nanti kita buka kembali. Sampai gak usah khawatir. Jadi tetap mriku nanti kita kaji lagi. Ya. Boten kok ya wis beat terus buyar gak ngaji, tetep ngaji. Sampai kapan mbuh ora ngerti aku. Ngoten, mbuh sampai riyo mbuh ya apa wis gak ngerti. Kula manut mawon ambek perintah. Jadi sudah betul Pak. Betul, walaupun dia itu tidak ngerti Arab, tidak ngerti opo lah bahasa dalil-dalil, itu gak penting. Ketika saat rasa wis nyantol menyang urip, itulah intinya sudah benar. Wis kula takok. Jenengan wong desa lebih-lebih sing luwih paham. Petik saat ngenggremin ndok, temperaturnya pinten? Halo. Berapa derajat? Utawi niki lho. Wong sing ahline ngopen-ngopen niki lho. Pinten, Pak? Pinten? 58 sampai 60. Oke. Kira-kira gak mateng nah. 4 koma ya. 40 apa 32. Nah niku sing bagiane. Asline kula roh cuman ngetes sampean mawon. Kula nate masalah Pak. Nate pengalaman ngopen niku kematengen ono. Terus wonten sing murui, yes kiwa tengene 32. Terus kok kudu diulir-ulir ngoten. Pak. Kalau posisi normal 3 piro Mang? 32 Celcius ya. Maka itulah letaknya klike rasa menyang urip. Wis ah. Intine kan teng mriku to. Mboten napa-napa pun bener iku. Wis tak ekstrem namanya ya. Iki tetep disangkal. Wis tetep sampean nyangkal. Bagi golongan-golongan yang Allah lewatkan di Majedubun, walaupun bahasa dohir jenengan awon lho ya, iki munggu Allah bener. Munggu Allah lho ya. Munggu Allah bener. Karena kliknya nyantole rasa menyang urip itu ketemu 30 loro lah ngoten nah. Ya wis. Iku laksana temri baru lah kok muncul namanya urip. Apa? Ya anake ayam. Ya kudu dipraktekno Pak. Sampeyan gawe sing 60 Celcius monggo, 100 monggo. Wong namanya eksperimen ya ta. Mboten napa-napa. Engkau ketemu nih ono endi sing dadi. Sing jelas harus standar. Nek kegeden ya mateng, nek keciliken ya bungker. Lho ngoten. Makanya filosofi ayam itu mengapa menjauhkan diri dari makanan dia? Poso. Ya poso gak makan, ya poso gak gembul ambek pitik jago.
Wis sampean yo ngunung kok mek wayah kholwat ojo kakean lagi amen ya. Walaupun itu gak dilarang. Wis kepingin ya dilakoni. Pokoknya ojo akeh-akeh lho ngoten ya. Ya titik ditutul tok baris ngoten mawon. Kayak tombone kudu arep. Wis. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi boten salah. Krana miturut hukum akhlak ilahiyah dikatakan tauhid iku benar ketika saat prakteke kholwat jatuhnya rasa hanya pada urip. Mekaten. Masih wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngenalaken Gus Mukson. Kula niki saking Bandung. Gus Mukson. Sembawarang ben gampang bel ngoten mawon. Kula saking Bandung nek perjalanan darat saka kidul niku bisa sehari semalam. Nggih. Tapi nek lewat lor wonten tol saged setengah dinten. Kula mriki dugi mriki niku tiga bersaudara. Kula mriki kepengin curhat. Nggih. Kalih Gus Mukson. Ya. Oh, Gus Lakson. Nggih. Bener pun, bener Pak. Golek sing gampang mawon. Nggih. Nggih. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena saya masih junior. Nggih. Sebabnya kula ngertos Gus Mukson niki nembe seminggu. Nggih. Kula diajak teng kamase kula. Nika wonten Kyai saking Mojokerto niku wonten Kyai langit terus. Jadi Kyai sing saged nembus Sidratul Muntaha fa inal jannata hiyal ma'wa. Besok kula pengen curhat. Kula sebenarnya teng Bandung niku gadah hanca napa tugas kawan masjid niku teraweh dados imam sareng kultum, tapi kula tinggal Gus Mukson. Kula tinggal, kula kepengin ketemu kali Mukson. Kyai langit terusipun. Dados kula tinggal tugas menika. Kula titipaken teng Marbot. Marbot iku napa, Pak? Marbot niku tiang sing kerjane bersih masjid. Oh. Nggih ngajar ngaji, nggih saged adzan, saged ngimam. Kula serahaken. Nggih. Nggih. Terus kula niki maaf sederenge mbok konten rasa aku-akuan. Kula mriki kepengin melepas akuan. Kula mriki senes apa-apa dan bukan siapa-siapa maksudnya gitu. Bukan siapa-siapa. Jadi saya ingin melepas, artinya ingin melepas keaku-akuan di sini. Seperti yang sering disampaikan. Jadi yang ingin saya tanyakan bahwa nafsu basariah itu nafsu yang ubudunnya. Nafsu yang ubudunnya. Jadi kalau nafsu ubudunnya itu perasaan saya harus banyak meninggalkan kenikmatan dunia. Tapi yang saya tanyakan, Gus, gimana saya punya istri cantik? Apa harus tidak usah digauli atau gimana? Saya punya istri cantik-cantik gitu. Nanti kalau menghilangkan kenikmatan dunia bagaimana? Itu yang saya tanyakan. Pertama. Yang kedua, berdasarkan ayat Al-Quran surat Ar-Rahman, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan.
barang siapa yang takut kepada Allah maka akan diberi 2 buah sorga. Itu maka kata Allah dalam Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan, 2 sorga, 2 sorga. Oke. Jadi sorga itu ada 2. Ada yang berpendapat katanya 1 sorga dunia, 1 sorga akhirat. Ada yang berpendapat demikian. Yang kedua, 1 sorga untuk jin, 1 sorga untuk manusia. Niku sing kula ajeng takokaken sareng kalih Gus Muhson lali meneh ya. Muhson klakson nggih. Klakson nggih. Dados sing bener niku surganipun kepripun niku? Nggih jin napa nggih manusia? Nggih. Iku sing kaping 3 terakhir nih. Teng surat Al-Mulk ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Barang siapa yang takut kepada Allah, innalladzina yakhshawna rabbahum, siapa yang takut kepada Allah bil ghaibi, barang siapa yang takut kepada yang gaib, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bil ghaibi, Allah kan nek teng riki sabdone gaib, tapi teng sifat Allah wujud kidam bako. Singkulo yang saya mau tanyakan, kepripun koneksine nyambunge kali bil ghaibi kali wujud kidam bako niku dados empun tiga nggih. Nggih. Nggih sederengipun sesampunipun kula nyun maaf. Nggih. Ngapunten. Kula ikut teng Sunda, bojone kula niku tiyang Sunda. Pak Gus. Berarti tadi istri yang cantik-cantik, berarti istri 2 dong. Lebih. Oh, lebih. Luar biasa. Jadi satu rumah apa beda rumah? Oh, beda rumah. Beda rumah. Nggih. Wah, kurang. Kula kuwatir niku nafsu basariah iku kudu disisihke. Iya, betul. Wa huwal ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Nggih. Dados kula protes. Gus. Nggih. Nafsu basariah harus disingkirkan. Dados nek istilah bahasa Sunda wonten kata-kata mutiara ngaten. Nggih. Ketupat enake ku sayur santen. Nek kula wonten kelepatipun nggih nyuwun ngapunten. Nggih. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saya mohon maaf ya, barangkali bahasanya saya apa? Beledak-beleduk. Nggih. Kula aslinya saking Cilacap, Umbara tahun 80, Gus. Nggih. Terus kula domisili teng Bandung. Nggih. Semanten pertanyaanipun kula nggih bilih alak wonten kelepatanipun nggih nyuwun ngapunten. Aqulu qouli hadza wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka maksud dan tujuan panjenengan untuk mengusir sifat basariah dalam hati, apakah saya punya beberapa istri yang cantik-cantik tidak aku gauli? Nah, ngeten. Itu kan pertanyaan. Ngeten, Pak. Ketika jenengan kalih kula niki estu lumampah menjalankan melaksanakan tugas wajahidu fi sabilihi au tazkiyatan nafsi au bebersih diri, kon jargon kita kan menghilangkan keakuan. Tolong sampai catat 2 perkara. Apa? 2 perkara niki kula iling-iling saking abah dulu gitu. Apa? Birriyadoti wal azkar. Prihatino urusan jasmani.
Berarti apa? Termasuk gauli tadi, ojo kerep-kerep. Bila perlu jangan dulu, jangan. Tapi ya omong ke istri-istri. Mboten kula salahno, garwa sampean lebih dari 2 kata salah ayate sebabnya ono. Nabi Sulaiman itu 100, Pak. Nabi Sulaiman. Harus ngerti maksudnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaz. Lah, azwaz iku jamak, artine mohon maaf, dalam hal ayat ini boleh wong lanang wayuh. Bu, mpun ngamuk sik nggih. Orang laki-laki boleh nikah lebih dari 1, boleh. Ini nek miturut Quran dalam ayat lain iku 4. Fankihu ma balakum minan nisa wa thulatha wa ruba fankihu ma balakum minan nisa imasna. Pertama 2. Pertama sama enggak? Pertama 1 ah. Niki ayatnya masna. Pertama adalah 2, wasulasa 3, waruba sekawan 4. Tapi ojo mandek ning kono. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jikalau kau tidak bisa berbuat adil, fawahidah, tunggal ae. Iki maksudnya ya napa? Ngeten, Pak. Iki nek tak lebokno Al-Qur'anul Qadim ini. Bukan yang dimaksud wanita-wanita itu sebagai garwa atau istri, bukan. Apa yang kau cintai selain Allah banyak toh dunia. Jikalau kau tidak bisa berbuat adil, tunggal ae, sitok ae. Tunggal iku maksudnya ya Gusti Allah tok ae. Iki gak iso berbuat adil bagaimana? Anda tidak bisa menyaksikan di dalam setiap istri ki bukan wong wedok maksudnya lho nggih cara makrifate. Setiap apapun aktivitas dunia yang dihadapkan kita, kalau hati kita tidak mengesahkan Allah di situ, tunggal ae. Artinya apa? Sitok ae. Artinya apa? Sitok ae. 1 aja. Wis kamu jangan ngereken urusan kemewahan dunia. Tinggalan semua urusan dunia makhluk, wis kono dheweke ngalas. Jangan kau interaksikan jasmaniahmu terhadap dunia-dunia ini. Kalau ini mempengaruhi ruhaniyahmu. Kalau enggak mempengaruhi ruhaniyahmu berarti kau bisa adil. Kalau mempengaruhi ruhaniyahmu berarti gak adil, itu maksudnya. Saya tidak mentafsirkan ayat ini dari sisi muhakamah loh Pak ya, syariat ndak. Kalau saya katakan syariat, ya istri wong wedok ngono kuwi. Artine apa? Artinya jenengan adil. Yang namanya cinta, yo jangan berat sebelah. Sitoke sodok ayu, wow digandeng ngalor ngidul. Situ rodok pesek, bah kon kata cak bubuh sini ae. Lah bab masalah adil itu Pak, mohon maaf intine nek cara syariat tidak membedakan di antara 4. Misale si A butuh piro saiki, kula sak yuta, ya sak yuta. Si B 500, ya 500. Butuhe sak monten. Gak podo sak jutane enggak. Wis iki nasihat mawon. Sampai nek kepingin isok merumuskan adil itu secara syariat, mohon maaf ya, biar betul-betul mendekat adil tenan secara syariat, dadekno sak omah. Cuman kamari dhewe maem ya dadi siji, wedake ya dadi siji, kabeh dadi siji. Wis nek ana kuno gak ana kasut. Nek sampean bedakno omahe
Sampai gilir kono misalnya situ ini engko ndang-ndang kono wedake luwih apik mereke. Ha lho, cemburu sosial itu mesti ada, Pak. Nek sampean dadekno sak omah padha ruwe kabeh, daharane makanannya juga sama, iku untuk mendekati aman. Keduanya jenengan gak nemen sorone. Cara gilir kari tok 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 buka, tok 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 buka pun. Niki cara syariat, Pak. Nek cara hakikate maksude jenengan iki Gusti Allah. Ngoten lho niki. Walaupun ayate iku mang diperbolehkan kita itu nikah sampai 4, sing maksud tujuannya adalah litas kunu supaya atimu tentrem. Ati tentrem iki nek gak gegeran, telu gegeran yo gak tentrem apa? Makane litas kunu ilaiha domire iku mau mu'annas walaupun isimnya itu jamak rapopo. Artinya apa? Nek telu nggawe gegeran situ ae. Ngoten lho, paham nggih? Nek cara makrifate nek kuwi iku ning donya macem-maceme pernak-pernike donya iku kok mempengaruhi atimu, ya wis tinggalen ae. Sitok ae artine jenengan baik jasmani maupun rohani mung gembul Gusti Allah. Dan ini enggak apa-apa dilakukan, sehingga resiko yang seperti ini mesti diwadani wong, dilokno, dicaci wong. Tapi kira-kira jenengan terpengaruh enggak dengan cacian? Nek sampean enggak terpengaruh mboten masalah. Nek terpengaruh pindhao nang ngene alas kono. Gembulo tarsan loh, wis sampean gak bakal dirasani monyet, dirasani segawon, enggak, wis kayak tarsan itu Pak. Pun itu satu. Nomor 2 terkait surat Ar-Rahman, masalah takwa yang membicarakan 2 surga. Saya bicara makrifate adalah yo tatkalane kuwi ning donya iku atimu tentrem iku ana ndi nggone. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Kau isoke atimu tentrem ketemu surga ning donya, ya tatkala hatimu selalu berzikir kepada Allah. Lah setelah mati jenengan ketemu surga akhirate. Nggih niki 2 surga. Maksud makrifat di situ. Nomor 3 berkenaan dengan surat Al-Mulk ayat 45 tetap masalah takwa niki membahas masalah ghaib, tentang masalah ghaib, korelasinya bagaimana antara ghaib dengan sifat wujude bakoke Allah. Ngeten Pak. Di dalam tafsir muhakamah tentang ghaib niku ngalam sing dikuasai Gusti Allah sarengat. Padahal Gusti Allah iku hakul mubin, wujud nyatane. Bisane niki clear. Anda tidak boleh membedakan adanya alam gaib dan alam kasar. Ilang ono alam loro iku. Isoke ilang sampai nyawang akad, sehingga sudah tidak terpengaruh dengan Allah gaib. Niki lho Pak sing dimaksud. Surat juga ada Al-Hadid, biasa saya katakan wujud Gusti Allah iku ya zahir ya batin. Wujud Allah batin ya ki sing sampean nyono kosong iki. Wujud Allah zahir ya nurullah niki kabeh. Iki hanya sah hukum ini bagi mereka yang sudah ke makom jam'i, yaitu makom makrifat Allah batin, makrifat Allah zahir. Ngoten nggih. Ibu ada? Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukaroma dari Bobo Menganti.
Saya mau menanyakan Gus, saya kan orang yang kurang mengerti agama dan kepingin anak saya agar tidak seperti saya. Saya berniat memondokkan anak saya mulai dari anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini semua sudah saya pondokkan Gus, tapi tidak ada yang kerasan dan ucal-ucul aja mawon. Gus, pertanyaan saya, apakah niat saya yang salah? Demikian pertanyaan yang saya, Gus, mohon pencerahan, matur nuwun. Ini kan rencana mau mondokkan anak yang ke-6 Gus ya. Terus yang kedua, pertanyaan saya, ini kan dulu pernah saya ya Gus ya, dikasih ayah saya ini sebuah wiritan ya. Ayah saya itu biasanya kan menyembuhkan orang gitu Gus ya, kayak dikasih amalan gitu. Apakah itu termasuk musyrik? Yang saya tanyakan. Yang ketiga, ada juga gini Gus, seumpama ada rasa, ada orang gitu Gus ya, membuat hati saya sakit gitu Gus ya. Terus dalam hati saya itu ada rasa mangkel. Saya nggak berucap apa-apa, seumpama dalam hati aja, kayak berkata jelek gitu loh sama orang itu, tapi tidak dengan kata-kata, cuma dalam hati. Tapi itu menjadi kenyataan. Yang saya ucapkan itu dalam hati itu menjadi kenyataan. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi kejadian yang jelek itu? Sudah, gitu aja Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah niat saya mondokkan anak itu salah? Saya kembalikan kepada hati jenengan. Apakah hati sampean itu ada niatan supaya anak itu ben menguasai ilmu agama, ilmu-ilmu selain daripada ilmu tauhid? Jikalau iya, secara hukum hakikat salah. Apakah kesalahan ini ada hubungannya dengan anak saya nggak kerasan? Iki nek diurai-urai Pak, nek jawab kita itu diruntut mulai mbuki syariat bulet tae ngeten mawon, ben gak salah kabeh iku ya krana Gusti ngoten mawon Bu. Bahasa hablum minan nas, Anda sebagai orang tua sudah berupaya untuk menjadikan anak ini betul-betul menjadi anak yang bertakwa. Cuman berhubung sekarang sudah mengerti tentang aturan hukum hakikat, berarti janganlah berhenti Anda untuk memondokkan anak sampai pada tingkatan ilmu yang yang dimaksud Kanjeng Nabi, utlubul ilma, tauhid. Dengan cara apapun monggo, mencari ilmu itu lewat YouTube bisa. Sing penting di situ alurnya itu sesuai dengan maksud dan tujuan di dalam Al-Quran. Apa? Tidak akan menyembah kecuali hanya yang tunggal. Pun 1, 2. Masalah apa yang diijazahkan diberikan orang tua saya terhadap saya terkait masalah dukun mendukun atau tolong menolong. Apakah itu nanti madha huwa al musyriku? Apakah itu termasuk syirik? Jawabannya tidak, bila mana duduknya hati sampai di tajalli. Terakhir, masalah apa akibat dari ilmu yang kulakukan, terus ada seseorang yang menyakiti terus berucap jelek, terus jadi jelek, bagaimana caranya biar enggak jelek? Pertama, tolong ati sampean duduk nanggone tajalli. Jangan merasa Anda yang berbicara, jangan Anda yang merasa punya unek-unek, jangan. Yang kedua, ojo gampang mengatakan perkara yang jelek, sebab mohon maaf, di dalam ilmu kasaf itu ada ilmu yang disebut sabda larangan.
Artinya jangan pernah berbicara perkara yang jelek, artinya jangan sampai kita itu melakukan ucapan yang sifatnya jelek terhadap orang lain. Nah, ini bisa dilakukan jikalau hati jenengan estu melihatnya semua perkara itu Allahnya, sehingga nggak ada hati jenengan rasa mangkel, rasa sakit hati, enggak. Dan inilah Pak cara salah satu niru sifatnya Kanjeng Nabi, apa? Tidak akan menyakiti orang terhadap orang yang menyakiti kita. Loh, itu yes, jenengan sekarang tinggal gini aja, ya sudah, tauhidnya sudah melebu, saiki tinggal sibuk untuk ngamalkan aja. Mekaten Bapak Ibu. Al-Fatihah.